Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Mades Kedenkarang kembali hadir dalam Dialog Halo Kamtibmas. Pemirsa, 2 hari lagi saudara kita yang beragama Nasrani akan merayakan Hari Raya Natal. Dan beberapa hari lagi nanti kita akan meninggalkan tahun 2020 menyambut tahun baru 2021. Bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Tentunya sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, beliau merupakan Kabag Ops Polresta Denpasar, ada Kompol Igede Putu Putra Astawa SH. Om Swastiastu Pak Putra. Apa kabarnya Pak Putra? Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Setiabudi SH.MS. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya Prof? Selalu sehat ya? Sehat. Terima kasih juga sudah hadir. Kita kembali berjumpa dalam Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Baik, saya ke Kabag Ops Polresta Denpasar. Kita berbicara tentang bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru khususnya di Denpasar ini sendiri, Pak Putra. Kalau kita berbicara tentang situasi secara umum dulu nih tentang Kamtibmas di Polresta Denpasar ini seperti apa menjelang Natal dan Tahun Baru ini sendiri, Pak Putra? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan situasi Kamtibmas menjelang Natal dan Baru, khususnya pada saat Natal ini memang secara umum masih kondusif. Ya. Kejahatan maupun kriminalitas dan pelanggaran cukup kecil kejadiannya. Namun demikian perlu kita bersama-sama untuk tetap menciptakan situasi kondusif ini agar tetap terpelihara dengan baik. Jadi untuk aktivitas kendaraan juga di jalan masih normal, lancar, walaupun kadang-kadang jam-jam tertentu kepadatan itu ada, namun tidak terlalu lama, jadi dimungkinkan masih aktivitas kegiatan masyarakat itu berjalan dengan lancar. Berarti adakah peningkatan aktivitas kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru ini sendiri, Pak Putra? Ya, sudah pasti ya, dari peningkatan kegiatan menjelang Tahun Baru, ya mungkin khusus umat Nasrani termasuk juga semua warga Bali sudah parang tentu ingin menyambut pergantian tahun itu dengan baik, dengan mungkin bisa mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu sehingga pergantian tahun yang diharapkan dari masyarakat bisa dirayakan. Namun demikian dengan adanya surat edaran dari gubernur, termasuk juga maklumat yang telah dikeluarkan, kesepakatan dari bendesa adat khususnya di Kodia memang diminta untuk tidak merayakan tahun baru ini secara berlebihan. Berarti ada perayaan bagi saudara kita yang beragama Kristen nantinya pada saat Natal. Ini fokus atau pengamanannya akankah ditambah pengamanannya? Jadi kaitan kegiatan umat Nasrani pada saat Natal, memang kita tetap melakukan seperti saatnya atau pada waktu terdahulu, yaitu tidak ada COVID, personil kita tetap gelar. Karena memang ada perintah dari Bapak Kapolda, dari atasan kami juga, untuk tetap membatasi kegiatan aktivitas itu. Kita berupaya untuk memberi sosialisasi agar kegiatan-kegiatan koordinasi dengan tokoh-tokoh umat Nasrani juga untuk tetap melaksanakan lewat daring. Kalaupun dia ada datang ke gereja, kita batasi 50%. Dan itu sudah koordinasikan dan disepakati kegiatannya. Berarti sudah ada kesepakatan juga untuk merayakan hari Natal nanti dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Iya, tentunya. betul. Mereka juga paham terkait dengan situasi COVID ini supaya penyebaran COVID tidak menjadi klaster baru lagi di gereja-gereja. Jadi sudah sepakati dan upayakan, kita juga sudah memaksimalkan juga baik dari lini terbawah, itu dari Babin, Satbimas, termasuk intelijen juga menyambangi daripada kegiatan keagamaan, termasuk bukan hanya Nasrani, termasuk umat Hindu juga. Kita sampaikan ke desa-desa juga supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun. Kita upayakan itu tidak ada. Baik, Pak Putra dan Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 serta di 0361894801. Sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol I Gede Putu Putra Astawa SH, beliau merupakan Kabak Ops Polresta Denpasar, dan hari ini pun kami sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Setiabudi SH.MS tentunya. Sebelum kita lanjutkan lagi ini perbincangan mengenai situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru, perlu juga kami informasikan bahwa ada imbauan tentang prokes penanganan COVID-19 dalam rangka menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kapolda Bali menghimbau kepada masyarakat khususnya pemilik hotel, pemilik tempat hiburan, panitia penyelenggara perayaan Natal dan Tahun Baru serta masyarakat umum lainnya secara aktif mendukung upaya bersama dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona sebagaimana tercantum dalam maklumat Kapolri dan hasil Vikon tentang penanganan COVID-19 untuk Provinsi Bali. Nah, diantaranya mewajibkan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali, kemudian mewajibkan tes antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali, kemudian mewajibkan pengetatan prokes di segala area hotel, kemudian tempat wisata, melarang adanya perayaan Tahun Baru yang sifatnya pengumpulan massa baik di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, yang pastinya juga tempat ibadah pun harus menerapkan protokol kesehatan agar dibentuk juga posko di bandara maupun di pelabuhan untuk menegakkan pengaturan penggunaan swab atau rapid antigen. Nah, demikian imbauan Kepala Kepolisian Daerah Bali. Semoga masyarakat dapat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru dalam suasana aman, nyaman, dan damai tentunya. Baik, saya akan lanjutkan lagi Pak Putra. Pak Putra, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi saudara-saudara kita kaum Nasrani yang akan merayakan Hari Natal, adakah penambahan personil nantinya ketika Hari Natal tiba nanti? Baik, untuk atau malam tahun baru, malam Natal nantinya. Siap. Untuk malam Natal itu kita memang sudah menggelar operasi Lilin Agung 2020. Sudah bertentu personil juga kita berikan pengetahuan khusus, termasuk juga hal-hal yang harus dilakukan, diterapkan terkait dengan kegiatan itu. Nah, untuk personil yang akan diterjunkan kaitan malam Natal dan Natal itu memang kurang lebih 900-an personil, ada 2/3 dari kekuatan kita yang ada. Namun tidak semuanya juga ke gereja-gereja. Jadi tempat-tempat yang diduga akan ada keramaian, termasuk juga gangguan Kamtibmas, kita akan sambangi semua. Jadi secara umum semoga ya, jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Nasrani atau saudara kita dalam perayaan Natal juga bisa berjalan aman lancar. Operasi Lilin Agung ini apa yang menjadi targetnya nantinya? Yang jadi target dalam operasi Lilin Agung tentu ada target orang, barang, tempat. Yang jelas sasaran utamanya adalah menciptakan situasi Kamtibmas aman kondusif sehingga aktivitas kegiatan masyarakat khusus umat Nasrani bisa berjalan aman lancar. Baik, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar, kemudian persiapannya juga sudah bisa dikatakan ini persiapannya juga sudah sangat matang sekali, Pak Putra? Ya, betul ya, siap. Baik, sudah memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita kaum atau bagi mereka yang akan merayakan Hari Natal nantinya, Prof. Ya, betul. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Putra, memang tugas polisi itu kan menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi sekarang ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya ini kan acara rutin, setiap tahun sudah diselenggarakan sehingga polisi tahu strategi bagaimana tata cara pengamanannya. Sekarang ini memang lain daripada tahun-tahun sebelumnya karena ada tugas tambahan yang memang menjadi variabel utama yang harus dijaga, yaitu protokol kesehatan ini. Oleh karena itu ini yang harus menjadi fokus yang harus diperketat, terutama di daerah-daerah yang banyak kerumunan gitu. Karena masalah pakai masker, kemudian cuci tangan, itu sebetulnya sudah persiapan sudah cukup matang. Yang sulit itu kan bagaimana kita menjaga jarak itu, mengawasi jaga jarak. Inilah yang harus menjadi fokus dari pihak-pihak yang bertugas, terutama dalam hal ini adalah kepolisian. Walaupun sebetulnya tidak cukup hanya polisi saja, karena polisi itu kan terbatas jumlahnya. Oleh karena itu yang penting adalah masyarakat yang harus ikut berperan serta, bagaimana ikut mengawasi masyarakat setempat.
Kemudian yang lebih penting lagi adalah kesadaran masing-masing wisatawan misalnya, atau kesadaran daripada masyarakat gitu. Kalau sudah rame-rame begitu lebih baik dijauhkan lah. Jadi jaga jarak 1-2 meter. Kalau bisa 1,5 meter, 2 meter gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian khusus gitu. Walaupun sebetulnya sudah hanya aturan-aturan, tetapi biasanya masyarakat kalau sudah rame-rame itu mereka lupa. Nah ini yang perlu pengawasan ya. Jadi masyarakat kita sebetulnya memang masih perlu pengawasan gitu. Jadi kesadarannya ya agak begitu kurang, karena ini kan ada kewajiban baru dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua masyarakat menyadari ada kewajiban baru ini. Nah ini hal yang sangat penting sekali, karena kekhawatiran kita itu kan tidak hanya datang dari pihak-pihak yang kita bisa lihat seperti zaman sebelum COVID, ya misalnya ada kejahatan gitu kita kan bisa amati. Jadi sekarang ini kan kita tidak bisa amati. Jadi kekhawatiran itu tidak hanya faktor luar saja, tapi faktor dalam yang memang kita tidak bisa lihat. Nah itulah sebabnya pemerintah hadir di situ supaya bisa mengurangi kekhawatiran. Dengan cara bagaimana? Dengan cara harus menegakkan protokol kesehatan. Nah di sini saya mohon, barangkali sudah jelas itu, bahwa ketegasan dari pihak yang memiliki kewenangan ini sangat penting sekali. Jangan hanya pembinaan-pembinaan, tapi langsung aja penindakan, karena pembinaan-pembinaan sudah cukup lama, hampir setahun ini. Jadi kita tindak tegas saja. Jadi ini juga untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa semua pelanggaran-pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan dan lain-lain itu harus ditindak tegas. Nah ini memberi rangsangan yang sangat baik, jadi rangsangan psikologis, sehingga masyarakat dan orang-orang itu takut untuk melakukan pelanggaran lagi. Kalau hanya pembinaan terus gini, ya ini masyarakat akan semakin longgar saja. Nah saya rasa itu. Jadi mudah-mudahan wisatawan yang hadir ke Bali ini tidak terlalu merasa khawatir gitu. Dengan adanya persiapan-persiapan yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya dari pihak kepolisian, juga di objek-objek wisata semua itu sudah persiapannya sudah jauh sebelumnya itu sudah dilakukan. Nah terutama sekarang dengan ini dari umat Kristiani yang akan merayakan hari-hari besar. Nah tadi sudah disampaikan bahwa begitu sudah dirancang strategi untuk bisa melaksanakan kegiatan keagamaan ini secara lebih damai. Dan tentu polisi sudah strategi dari segala aspeknya ini, karena ini biasanya cukup rawan ini kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi ada ancaman-ancaman terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi tidak hanya perhatian terhadap COVID yang sedang kita hadapi sekarang, tapi bagaimana kita memberikan satu keamanan terhadap umat yang akan melakukan kegiatan keagamaan ini. Ini sebetulnya sangat rawan sekali, karena pengalaman kita dari tahun ke tahun itu ada saja peristiwa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada saat ini. Baik, tadi Prof mengatakan ini tindakan tegas sangat diperlukan di sini, bukan hanya pembinaan-pembinaan. Ini kenapa Profesor menegaskan kembali tindakan yang harus tegas dilakukan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan ini sendiri, Prof? Ya, karena memang sudah saatnya harus melakukan tindakan. Cukup sudah melakukan pembinaan-pembinaan, itu semacam satu pendidikan untuk menjaga keketatan protokol kesehatan. Nah, sekarang sudah tidak bisa ditawar lagi, harus pembinaan. Karena ini satu hal yang sangat penting, yang sangat harus kita lakukan semua. Inilah kehidupan baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan itu. Kalau kita mau selamat lah gitu. Nah, hanya dengan itu kita bisa merasa tentram dalam hidup ini. Karena COVID ini benar-benar mendatangkan kekhawatiran yang luar biasa. Kalau hidup itu kan ada dua sebetulnya. Hidup yang baik itu, hidup yang rasa damai itu ada dua. Satu tertib. Ya tertib ini bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita ukur. Sesuatu yang tidak tertib itu bisa kita ukur. Tetapi ada sesuatu yang kekhawatiran datangnya dari dalam. Nah inilah yang sulit kita lihat COVID ini. Jadi pandemi COVID ini kita tidak bisa lihat. Oleh karena itu sudah disepakati di seluruh dunia hanya dengan jalan menegakkan protokol kesehatan.
sementara ini, ya sementara ini hanya dengan protokol kesehatan. Itu tidak ada jalan lain, ya, kecuali nanti di apa namanya ada antibody apa yang vaksin itu ini, kecuali itu, dan itu pun rasanya kan tergantung juga antibody seseorang. Jadi kita harus menguatkan ke dalam dan keluar. Ke dalam kita harus kuatkan antibody kita, ya itu sudah saya tidak perlu jelaskan bagaimana menguatkan antibody kita. Dan keluar kita harus menutup body kita ini seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya rasa itu yang penting. Baik, Pak Putra, bahkan kita mengetahui TNI dan Polri pun telah dipersiapkan untuk menertibkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan di sejumlah sarana publik demi kelancaran aktivitas masyarakat. Dan tadi juga yang menarik dari perbincangan ini sendiri, Pak Profesor mengatakan ini tindakan tegas ini sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dalam aktivitas di semua lini pada saat situasi kondisi seperti saat ini. Baik, betul. Saya sangat mendukung jadi pernyataan Profesor Rudi. Jadi betul, kegiatan kepolisian ini tidak hanya memberikan rasa aman nyaman, namun dengan adanya situasi COVID ini, tambahan buat personil kami yang di lapangan maupun yang sudah ditugas-tugas khusus. Yang penggelaran pos-pos pengamanan pun kita di samping dia melaksanakan kegiatan pengamanan di jalur lalu lintas, kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan, termasuk juga kegiatan masyarakat, kita juga memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk ketegasan itu kita sudah sering kita laksanakan melalui UCC. Jalan UCC, yang kita bentuk tim khusus juga dengan Satpol PP, dengan rekan kami dari Kodim, TNI. Nah, bahkan sekarang ini oleh Panglima menggagas kegiatan bersama dengan Kapolda, jadi terpadu. Jadi khusus menangani dari tanggal 24 sampai tanggal 5 nanti, kaitan dengan ramainya mungkin ada kunjungan wisata ke Bali, ya sah-sah saja, namun untuk menghindari adanya kerumunan sehingga tidak ada klaster, sehingga kita akan dibentuk tim untuk mencegah adanya kerumunan itu, baik itu di tempat usaha, makan, rumah makan, termasuk juga kegiatan hiburan, termasuk juga di pantai-pantai. Jadi dari kegiatan itu mudah-mudahan dampak terhadap penyebaran COVID itu memang betul-betul bisa tertekan, sehingga nantinya juga akan berdampak terhadap kegiatan pariwisata secara nasional itu, sehingga kunjungan itu diharapkan dengan kita bisa memberlakukan protokol kesehatan dengan baik, khususnya di kunjungan wisata, tempat wisata, sehingga wisatawan asing yang mungkin nanti akan setelah dibuka lebih banyak bisa datang ke Bali karena dia tahu bahwa untuk jaminan keamanan kesehatan dia bisa terjamin. Sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan dari pihak Polresta dan Pasar ini sendiri? Kalau sosialisasi kita sudah dari awal, dari sejak lama juga kita selalu bahkan kita selalu mengundang dari tokoh-tokoh masyarakat, mendatangi langsung, terus melaksanakan kegiatan sosial ke desa-desa juga. Nah, itu mudah-mudahan ini seperti kata Pak Profesor juga, kesadaran masyarakat yang kita harapkan. Kadang-kadang masyarakat banyak yang mungkin bahasa Bali meboyo, jadi dia tidak begitu percaya dengan adanya COVID. Nah, kalau dia sudah kena, nah itu baru. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai menginginkan masyarakat sampai kena. Jadi berusaha kita juga di Kota Denpasar ini menekan penyebaran COVID ini, ya sampai saat inilah masih bisa terkendali. Baik itu penyebaran, termasuk juga keamanan. Nah, kita sudah sering melaksanakan kegiatan ini, utamanya di tempat-tempat keramaian, membubarkan pun kita sering. Ya, kita membubarkan kegiatan yang ada kerumunan, misalnya di tempat-tempat hiburan, bekerja sama dengan Kodim dan terkait. Nah, Satpol PP sudah memberikan tindakan tegas dengan penilangan. Karena dasar hukum yang kita laksanakan itu yang penting. Kalau dasar hukum hanya diberikan pada sanksi hanya denda sekian, dan kita sanksi sosial hanya memberikan untuk olahraga, untuk kegiatan ini, ya itu aja kita bisa berikan. Tapi mudah-mudahan ya masyarakat bisa paham terhadap bahaya penyebaran virus COVID ini. Baik, tindakan tegas pun sudah dilakukan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan ini.
Betul. Baik, Pak Putra dan Prof, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru menjadi topik kita pada sore hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Dialog Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Igede Putu Putra Setahu SH, beliau merupakan Kabak Ops Polresta Denpasar. Dan hari ini, sore hari ini kita menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Setiabudi SH MS tentunya. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, sebelum kita menerima penelpon ini, Pak Putra, kalau kita berbicara tentang operasi Lilin Agung yang sudah dilaksanakan, ini sampai kapan operasi Lilin Agung akan dilaksanakan nantinya? Jadi kegiatan operasi Lilin Agung 2020 ini kita laksanakan mulai tanggal 21 Desember sampai dengan 4 Januari. Ya. Jadi tahapan itu kita memang ada fokus pada kegiatan terkait dengan penanganan COVID, kegiatan ibadah, termasuk keramaian-keramaian yang nanti ada dimunculkan atau di tempat-tempat pantai-pantai atau tempat hibur-hiburan itu. Jadi kita sudah planningkan, kita sudah rencanakan kegiatan itu, jumlah personil juga, kegiatan juga akan fokus pada arah itu. Oke, berarti ada beberapa tempat ibadah juga yang berada di Kota Denpasar yang menjadi perhatian dari Polresta Denpasar? Ya, untuk gereja besar ada kurang lebih 10, tapi gereja yang kecil-kecil banyak. Tapi kita masing-masing gereja kita sudah sprintkan personil untuk menepati, di samping kegiatan yang mengamankan gereja, kita juga laksanakan seperti kata Profesor itu antisipasi ancaman terhadap yang sudah pernah terjadi. Yeah. Maka dari personil kita sampaikan bahwa sebelum dia melaksanakan kegiatan pengamanan, dia harus melaksanakan kegiatan sterilisasi dulu di lingkungan, bekerja sama dengan petugas yang ada di dalam di sana, yaitu melihat walaupun secara alat mungkin terbatas karena J-bom itu yang dimiliki oleh Satuan Brimob, metode detektor, itu kita juga melaksanakan gereja kecil, kita sambil mendeteksi secara kasat mata untuk ada tidaknya gangguan-gangguan yang mungkin bisa terjadi. Gitu. Jadi masyarakat atau khususnya bagi saudara-saudara kita bisa merayakan hari Natal dengan aman dan nyaman nantinya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Betul ya. Prof, dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian ini bukan berarti membatasi aktivitas kegiatan bagi keagamaan seperti itu, Prof? Betul, ya. Saya rasa tetap bisa dilakukan, tetapi karena suasana seperti ini dibatasi. Tadi disampaikan kan 50% gitu. Yeah. Kalau itu harus datang gitu. Sekarang kan zamannya IT, saya rasa bisa menggunakan online gitu. Dan saya rasa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di samping ada yang langsung ke tempat acara juga dilakukan dengan online, daring itu. Ini sangat bagus sekali ini. Sehingga kehikmatan daripada pelaksanaan kegiatan keagamaan itu tidak berkurang gitulah dengan tidak hadirnya langsung ke tempat-tempat keagamaan tadi. Nah, kemudian yang kedua itu tadi sudah disampaikan, memang pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan tidak akan terjadi gitu. Ada saja kejadian-kejadian yang terkait dengan masalah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yeah. Itu. Ini sudah juga dilakukan. Yang penting tidak hanya pada saat itu, tapi dan pasti strategi ini sudah dilakukan deteksi dini itu. Bagaimana mendeteksi secara dini, barangkali ada getaran-getaran seperti itu supaya cepat dapat diketahui begitu sehingga bisa diatasi secara baik gitu. Memang ya inilah hidup kita itu penuh dengan ancaman gitu. Apalagi sekarang ini ada ancaman ya COVID ini. Jadi kita harus selalu waspada gitu dalam segala aspek gitu. Lebih-lebih pada saat kegiatan-kegiatan hari besar seperti hari keagamaan maupun perayaan tahun baru. Ini kan banyak orang yang ingin merayakan sehingga sering terjadi kumpul-kumpul, massa berkumpul dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu bagaimana mengawasi secara ketat tadi itu.
Dan ini polisi saya rasa sudah kerjasama dengan TNI, itu sangat bagus, dan itu harus diimplementasikan secara baik, dan juga dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Ini barangkali jauh sebelumnya sudah memang dilakukan komitmen terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat, serta antara polisi dan TNI ini. Jadi sebetulnya dasar hukumnya sudah kuat ini, undang-undang teroris misalnya, itu kan memang bisa melibatkan TNI gitu. Tapi kalau masalah COVID ini saya rasa itu bisa dianalogkan bagaimana kerjasama antara Polri dengan TNI itu untuk menjaga keamanan sama-sama, ini saling bahu-membahu, dan terutama masyarakat. Nah, masyarakat setempat harus ikut jadi pengawas lingkungan, terutama terhadap generasi muda yang sering kumpul-kumpul, yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mohon maaf, ini kalau malam tahun baru ini kan ada kembang api, itu kan nampaknya sudah dilarang kumpul-kumpul, apalagi ada minuman keras dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana mengawasi di lingkungannya setempat, terutama tokoh-tokoh masyarakat di tempat-tempat di mana biasanya muda-mudi itu tidak terkendali dengan musik yang besar-besar begitu, disertai dengan minuman-minuman. Nah, ini harus benar-benar mendapat perhatian. Saya rasa di desa kan sudah ada Babin Kadipmas dan Babinsa itu kerjasama dengan masyarakat, dan saya rasa kesadaran masyarakat juga kita sangat harapkan gitu. Dan biasanya saya lihat ini dari generasi muda inilah yang sering kumpul-kumpul dengan segala disertai minum-minum. Ini kalau suasana seperti ini mari kita kurangi ya. Kita merasa prihatin sekarang, kita dalam suasana yang sangat mengkhawatirkan karena musuh COVID ini kita tidak bisa lihat gitu. Kita tidak bisa tahu, yang jelas itu kan pasti ada berapa juta sudah meninggal di seluruh dunia ini, sudah jelas keberadaan. Jangan merasa itu masih seperti tadi dibilang Moboyo itu. Jadi jangan, itu harus betul-betul kita menegakkan protokol kesehatan secara ketat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Saya sering mengistilahkan itu adalah tatwamasi. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kita ini menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu untuk orang lain juga. Kalau semua sudah melakukan seperti itu, menjaga diri sendiri dan orang lain, ya mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi COVID-19. Ya, Prof, kebijakan-kebijakan sudah diambil, kemudian himbauan pun sudah dikeluarkan tentang progres penanganan COVID-19 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat atau kesadaran masyarakat di sini yang dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut, Prof? Ya, sekarang tinggal implementasinya saja. Bagaimana implementasinya? Jadi sudah ada sarana prasarananya, kemudian sudah ada legalitasnya, kemudian sudah ada penjaganya. Nah, kalau secara teori itu kan ada aturan, kemudian ada pelaksana aturan, dan ketiga ada budaya masyarakat. Nah, kalau sudah ini aturan sudah siap, kemudian struktur hukumnya sudah ada, yaitu para aparatur penegak hukum kerjasama dengan TNI Polri dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga tinggal budaya masyarakat. Jadi masyarakat ini sangat memberi pengaruh ini. Oleh karena itu tingkat kesadaran seperti yang Pak Karang bilang itu, kesadaran terhadap diri sendiri, dan kita harus memberi pendidikan di lingkungan keluarga sendiri, kemudian di lingkungan masyarakat, di tempat-tempat tertentu, itu harus benar-benar tidak ada jalan lain seperti saya katakan tadi, harus kita menegakkan protokol kesehatan ini secara ketat. Jadi tergantung budaya sekarang. Jadi 3 unsur itu kita sudah punya aturannya, kita sudah punya aparat penegak hukumnya yang akan mengawasi itu. Sekarang budaya masyarakatnya ini yang harus kita, ini budaya masyarakat ini, inilah kesadaran dari masyarakat ini, saling mengawasi ya, kesadaran diri kita sendiri, kesadaran dalam keluarga kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dan barangkali siapa yang ada dalam keluarga, sehingga kemudian di masyarakat semua sudah bisa mengikuti protokol kesehatan itu secara ketat.
Saya rasa itu yang penting pada saat zaman COVID sekarang ini. Jadi walaupun nanti ada vaksin gitu, ya protokol kesehatan itu tetap jalan. Saya rasa itu tidak bisa kita lepaskan untuk protokol kesehatan. Baik, Pak Putra, di awal juga saya sempat membacakan tentang himbauan tentang prokes penanganan COVID-19 dari Kapolda Bali melarang adanya perayaan Tahun Baru yang sifatnya pengumpulan massa baik di dalam ataupun di luar ruangan, tidak boleh ada kerumunan di dalam maupun di luar ruangan. Bisa dikatakan demikian, berarti pada saat menjelang Tahun Baru ini sendiri semua kegiatan yang mengumpulkan massa itu akan dipantau terus dari Polresta Denpasar. Ya, betul. Jadi kegiatan masyarakat setiap saat memang kita tetap memantau melalui patroli, melalui sambang, begitu juga tiap anggota juga berkewajiban itu. Nah, terkait dengan kegiatan protokol kesehatan, apa kata Profesor, kalau di Bali ya mudah-mudahan kesadaran kita lihat untuk menggunakan masker, jaga jarak. Nah, itu yang memang sedikit agak kadang-kadang aja itu agak sulit dihindari. Karena memang suatu kegiatan di pasar misalnya itu. Tapi dengan adanya penggunaan masker, mudah-mudahanlah cuci tangan, selesai kegiatan-kegiatan itu bisa mengurangi. Namun jangan kalah pentingnya juga kaitan dengan aktivitas di jalan, kendaraan, tentunya penggunaan helm, kelengkapan-kelengkapan lain, termasuk kewaspadaan kita di jalan harus kita tingkatkan. Karena tidak hanya penyebab kematian kita karena penyakit, bisa saja karena kecelakaan di jalan. Apalagi euforia sekarang ini kan banyak yang ingin merayakan gitu. Jadi mudah-mudahanlah kesadaran masyarakat dengan adanya situasi COVID ini, di samping situasi ekonomi juga sedang ya mungkin agak sulit dengan situasi COVID yang sudah berkepanjangan itu, mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari itu, Profesor. Jadi tugas kita bersama, tidak hanya aparat kepolisian sendiri, tidak hanya terkait dengan prokes ini, memang di samping kita bersama instansi terkait dengan TNI, unsur dari Pemda, dari Satgas Covid, termasuk juga masyarakat. Apalagi untuk seperti yang saya sampaikan tadi, di wilayah Kota Denpasar sudah dibuat suatu kesepakatan dengan forum Sabe Pedesa untuk masing-masing kegiatan bahwa melarang, baik tadi sampai Profesor, menggunakan petasan kembang api, termasuk juga perayaan-perayaan tadi yang kadang sampai harus berkumpul orang banyak. Nah, kita sebagai aparat tentunya cukup senang kalau ada itu yang memang dipatuhi, tapi namanya tadi seperti yang sampaikan Profesor bahwa ada saja masyarakat ingin melanggar gitu. Jadi kaitan dengan kumpul-kumpul seperti disampaikan tadi ya, silakan mungkin ingin merayakan malam tahun baru di rumah dengan keluarga situ sendiri. Walaupun di rumah, tapi kalau mengundang orang banyak juga, kita juga kalau termonitor, terpantau itu kita pasti akan tidak tegas. Paling tidak kita himbau bubarkan bersama dengan aparat perangkat desa yang ada. Yang jadi permasalahan sekarang kan di pantai. Di pantai orang datang ke Bali tentunya kunjungannya di samping objek wisata di pantai. Nah, di pantai menikmati pantai menjelang matahari terbenam, sunset itu sendiri. Nah, mereka pasti untuk secara keluarga mandi di pantai, selesai mandi di pantai, tentunya dia mandi kan tidak menggunakan masker, balik dari mandi ke pantai untuk menuju tempat pakaian itu. Nah, itu yang menyebabkan jadi kelihatannya ada yang tidak menggunakan masker gitu. Padahal mereka secara umum kalau selesai kegiatan itu penggunaan masker itu sudah semua, bahkan sulit kita menemukan yang tidak menggunakan masker, pelanggaran-pelanggaran dari protokol kesehatan itu. Nah, begitu juga kita melihat di tempat-tempat usaha untuk cuci tangan, untuk jaga jarak sudah diupayakan, namun seperti yang saya sampaikan tadi, tempat-tempat tertentu sulit dihindari untuk kerumunan itu. Maka itulah tugas kami dengan TNI, dengan Satpol PP nantinya tidak hanya masa menjelang tahun baru, tapi memang kebetulan ini momennya adalah menjelang Natal tahun baru, yaitu kita fokus pada itu di samping keamanan nantinya. Prof, ini ada yang menarik sekali seperti kata Pak Putra, selain fokus pada protokol kesehatan ini sendiri, kemudian yang menjadi perhatian juga adalah penggunaan kelengkapan berkendara yang juga menjadi perhatian di sini. Apalagi kita mengetahui euforia para anak muda, para Yohane yang nanti akan merayakan tahun baru ini sendiri menjadi fokus juga perhatian. Ya,
Ya, saya rasa betul sekali itu, karena malam tahun baru itu kan orang merayakan kadang-kadang sampai pagi ya. Dan bagi generasi muda yang sering naik sepeda motor di jalan, kebut-kebutan dan lain sebagainya, ini juga perlu antisipasi ya. Dan ini sudah kebiasaan setiap tahun ini. Jadi sepanjang tahun pasti ada saja. Mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini dan seterusnya tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang mengkhawatirkan gitu. Jadi polisi sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi strategi yang telah dilakukan tidak hanya terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas tambahan untuk mengetatkan protokol kesehatan, tapi juga tugas-tugas yang sifatnya konvensional, yang semuanya itu memang sudah satu kebiasaan yang dilakukan dalam setiap menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Saya rasa itu memang tindakan-tindakan yang harus dilakukan, pengawasan selama sampai pagi gitulah. Bahkan mungkin setelah tahun baru ini sampai tanggal 4 barangkali tadi disampaikan ini tetap akan dilakukan pengawasan secara ketat gitu. Saya rasa memang hal-hal seperti itu tidak bisa dilepaskan dengan kondisi-kondisi euforia tahun baru. Namun di tempat-tempat yang biasanya kerawanan-kerawanan seperti di jalan-jalan yang umum yang tampak kebut-kebutan itu, mungkin di sana perlu diperketat untuk penjagaan-penjagaan sampai cukup malam lah gitu. Biasanya kan ada kebut-kebutan trek-trekan ini, aduh ini ngeri sekali ini itu. Baik Prof dan Pak Putra, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Di sesi yang terakhir ini, bagaimana situasi Kamtibmas dan kesiapan pengamanan Nataru masih menjadi topik kita. Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Gede Putu Putra Astawa SH, dan seorang akademisi Profesor Dr. Rika Setiabudi SHMS tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Satu lain sudah kami buka kembali tentunya. Pak Putra, kalau kita berbicara tentang pos-pos pengamanan ini, adakah peningkatan di pos pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru ini sendiri? Baik, untuk pos pengamanan kegiatan Natal Tahun Baru, tentunya di samping ada pos rutin, kita juga membentuk pos namanya pos terpadu yang kita tempatkan di bandara dan benua. Jadi itu khusus pos terpadu itu adalah kaitan kegiatan masyarakat yang masuk maupun berangkat atau keluar daripada Bali. Ya, untuk mungkin wilayah lain di Karangasem ada di Manggis, untuk di Gilimanuk dan di Jembrana itu ada. Jadi untuk Denpasar ada 2 pos terpadu. Untuk pos pengamanan yang kita laksanakan kegiatannya, di samping melaksanakan kegiatan untuk seperti tadi saya sampaikan untuk menjaga mengantisipasi adanya kerumunan, ya kerumunan. Jadi kita bentuk pos pengamanan ada di Pantai Kuta, ada di pos GBB dan membackup matahari terbit. Dengan bekerja sama dengan Dishub, karena itu adalah di jalan. Itu juga pos Umum Anyar dan membackup Ubung. Jadi itu juga kita buat ada pintu masuk daripada yang arah daripada barat. Jadi pos-pos itu kita lengkapi dengan personil yang bertugas 24 jam. Tidak hanya sampai malam tapi sampai subuh. Karena kegiatan aktivitas juga kita yakinkan bahwa masyarakat aman sampai 24 jam kegiatan aktivitasnya itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu keamanan ketertiban di Bali dan Denpasar khususnya. Jadi bisa dikatakan ini antisipasi terhadap lonjakan para pengunjung yang akan datang ke pantai-pantai yang Pak Putra sampaikan tadi, yang Pak Putra katakan tadi, ini berarti sudah diantisipasi dari pihak Polresta. Ya betul, memang kita antisipasi. Begitu juga keramaian di lapangan-lapangan, kita ada pos Jaya Sabo juga yang tadi saya sebutkan itu. Nah jadi memang kita lihat antisipasi ya, walaupun informasi yang kita peroleh ada beberapa cancel atau kegiatan dari wisatawan domestik itu ke Bali. Namun demikian kita lihat di Bali atau di jalan-jalan peningkatan aktivitas kendaraan mulai agak padat. Kendaraan roda 4, roda 2 juga utamanya di daerah Kuta, termasuk di kota-kota juga ramai. Ya mudah-mudahan wisatawan di
tidak khawatir pertama terhadap protokol kesehatan dan dia mau mematuhi protokol kesehatan yang ada di Bali. Yang kedua memang betul-betul mau mengikuti aturan yang ada di Bali kaitan jaga jarak dan lain sebagainya. Bagi mereka yang ingin datang ke Bali harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, betul. Jadi protokol kesehatan artinya dia belum masuk ke Bali kan sudah ada seperti kata Profesor Adi ketentuan yang disampaikan oleh edaran gubernur juga, PCR, swab itu untuk melalui udara, termasuk untuk rapid antigen atau antibody yang harus dilaksanakan kegiatan oleh masyarakat yang akan masuk Bali betul-betul dicek betul untuk mereka harus membawa itu. Artinya kalau mereka sudah itu yang diikuti tentunya mudah-mudahan ya untuk penyebaran COVID ke Bali oleh orang yang datang berlibur ke Bali tidak bertambah. Mudah-mudahan itu. Baik, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar menjelang Natal dan Tahun Baru ini sendiri, ini akan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang ingin datang ke Bali dan merayakan hari Natal, kemudian merayakan Tahun Baru nantinya dengan aman. Ya, kita harap seperti itu. Jadi para wisatawan mudah-mudahan sudah merasa agak aman begitu, sehingga berwisata ke Bali ini bisa dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat itu sudah cukup ketat, sehingga diharapkan rasa kekhawatiran itu tidak terlalu berlebihan gitu. Tetap kita merasa khawatir dengan cara kita sendiri untuk melakukan protokol kesehatan, tetapi pemerintah dalam hal ini Pemda, kepolisian dan jajaran masyarakat Bali itu sudah membuat persiapan-persiapan yang jauh sebelumnya yang cukup matang untuk memberi rasa aman kepada seluruh wisatawan yang datang ke Bali dan sekaligus rasa aman kepada seluruh masyarakat di Bali. Saya rasa hanya itu yang bisa dilakukan begitu. Sekarang implementasinya saja, karena aturan sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian pengawasan dengan tim-tim yang dibentuk sedemikian rupa sudah begitu ketatnya. Nah, sekarang actionnya di lapangan, implementasinya dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat itu sendiri. Jadi 3 hal yang tidak bisa dilepaskan seperti secara teori ini. Aturannya sudah ada, kemudian penegak hukumnya, pengawasan sudah ada, dan budaya masyarakatnya sendiri. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat penting, harus saling berkoordinasi untuk mewujudkan rasa aman, terutama lingkungan masyarakat kita sendiri dan para pendatang wisatawan. Dan wisatawan juga harus ketat menegakkan protokol kesehatan. Baru datang di Bali dengan surat keterangan itu jangan merasa diri sudah aman, tidak, tetap protokol kesehatan itu. Dan ada satu lagi surat-surat yang itu kan memang sudah betul-betul diawasi secara ketat, itu yang penting, jangan begitu lewat. Jadi suratnya ini harus betul-betul asli sah tidak. Iya, sah dan tidaknya. Masih banyak Kemudian ada hal-hal yang memang mencurigakan gitu. Kan tadi sudah disampaikan ada rapid test, kemudian antigen, itu semua sebetulnya sudah memberi rasa aman, dan yang paling aman itu adalah swab itu. 99% kalau sudah swab. Diambil melalui hidung dan tenggorokan. Ya, kemudian kalau antigen itu kan hidung aja diambil, itu cuma 92%. 92% dan rapid test itu cuma 60-70%. Antibody. Ya, antibody mengambil darahnya. Jadi apa yang harus sekali lagi dilakukan masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini sendiri, Prof? Iya, jadi masyarakat jangan terlalu berlebihan lah menyelenggarakan perayaan Tahun Baru ini, karena kita terus terang ini dalam suasana yang cukup khawatir, jadi prihatin gitu. Jadi mari kita saling mengawasi di dalam lingkup keluarga kita, di dalam masyarakat. Semuanya kita harus taat kepada protokol kesehatan. Itu yang pertama, yang penting itu. Bagaimana kita menjaga jarak, itu yang kedua. Bagi generasi muda, janganlah terlalu berlebihan merayakan Tahun Baru ini. Mari kita sama-sama ikut mengawasi dan sebagai memberi sosialisasi lah, terutama generasi muda itu kepada lingkungannya, kepada adik-adiknya, dan di lingkungan keluarganya, karena generasi muda sekarang kan sudah cukup sadar lah terhadap hal-hal itu.
kita cukup dengan melalui online kita bagaimana perayaannya. Jangan berlebihan misalnya dengan kembang api, dengan euforia yang seperti masa-masa sebelumnya. Itu kalau bisa dibatasi begitu. Apalagi ada acara minum-minum gitu, rame-rame menghidupkan musik di jalan, dangdut dan lain sebagainya, itu hindari itu. Karena kita tidak sadar, jaga jarak ini yang penting. Kalau sudah dangdutan gitu, waduh, ini lupa sudah dengan segalanya ini. Padahal tetap ada virus yang mengintai kita, ya itu. Jadi satu, protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Baik, Pak Putra, imbauan tentang prokes penanganan COVID-19 pun sudah dikeluarkan oleh Kapolda Bali. Kemudian ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar ini menyambut tahun baru dan Natal dan tahun baru ini sendiri, Pak Putra. Baik, kami dari aparat kepolisian Polresta Denpasar menghimbau, mengajak masyarakat untuk sama-sama mematuhi terkait dengan aturan-aturan yang ada, baik itu kegiatan untuk perayaan memang dilarang, ya harusnya dilarang atau tidak dirayakan. Yang kedua, kaitan dengan 3M tadi itu, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu harus dipatuhi. Maka dari itu saya berharap dengan masyarakat Kota Denpasar, mudah-mudahan untuk sebaran COVID-19 ini tidak selesai tahun baru ini tidak meningkat. Maka dari itu kita berharap kesadaran seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dari aparat, kami dari TNI, Polri, termasuk stakeholder yang ada di desa-desa, kita hanya bisa menghimbau. Namun demikian, yang paling penting bisa menjaga itu adalah untuk keamanan, ketertiban, termasuk juga penyebaran COVID itu sendiri adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan masyarakat paham hal itu sehingga keterpurukan ekonomi ini bisa segera bangkit. Itu aja, terima kasih. Baik, Pak Putra, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan masyarakat kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polresta Denpasar akan menyambut Natal dan Tahun Baru ini sendiri dengan rasa aman, nyaman, dan yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang pastinya mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sekali lagi terima kasih Pak Putra dan Prof. Saya Mades Kedenkarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.